A. Perkembangan Islam pada masa modern. 1. Waktu perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 2014 tahun. Hal ini merupakan kurun waktu yang cukup lama karena telah dialami oleh 3 atau 4 generasi. Kehidupan modern sangat membutuhkan sikap dan pola hidup maju bagi umat Islam, dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan dan keislaman. Salah satu ciri kehidupan modern menurut Alvin Toffler adalah masyarakat informasi. Perkembangan telah melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu 1. Bertumpu kepada paham positivisme, sehingga perkembangan ilmu dan teknologi kurang mempertimbangkan nilai-nilai etnis dan agama. 2. Mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme, artinya kesejahteraan hidup dilihat dari segi materi dan uang. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. 4. Bersifat eksploitatif, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ini menjadi kenyataan hidup di abad modern, sehingga apabila tidak ada gerakan dan aksi nyata, umat Islam semakin jauh dari kehidupan manusia. Akibatnya dunia ini akan cepat punah karena ulah tangan-tangan manusia yang semakin hingar-bingar dengan iptek, tetapi jiwa manusia semakin kering dan gelap gulita. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Kemajuan suatu zaman tidak akan terjadi dengan sendirinya, artinya segala sesuatu akan terjadi tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka lahirnya beberapa faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi dari umat Islam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Sehingga terdapat beberapa faktor yang mampu mendorong perkembangan Islam masa modern. Yang pertama, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Artinya lahir gerakan yang menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Dengan berdirinya partai politik Islam, dipandang merupakan kekuatan baru dan merupakan modal umat Islam dalam berjuang untuk mewujudkan negara Islam yang terlepas dari cengkraman negara Barat. Usaha tersebut membawa hasil, sehingga banyak negara Islam yang merdeka seperti Pakistan, Mesir, Irak, Syria, Yordania, dan Lebanon, negara-negara Afrika, negara-negara Islam di Asia Tenggara. Pusat peradaban Islam pada masa modern. Setelah berakhirnya ekspedisi Naufel di Mesir tahun 1801, umat Muslim terdorong melakukan kebangkitan umat Islam. Kebangkitan tersebut dimulai oleh Turki dan Mesir. Cara yang ditempuh oleh kedua negara ini adalah dengan cara melakukan kontak dengan negara Barat, sehingga mendorong beberapa negara Islam untuk bangkit melakukan pembaruan. A. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam di dunia. Berdirinya kerajaan ini pada tahun 1526 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Jahiruddin Muhammad yang lahir pada tahun 1483 Masehi. Beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Melalui Partai Liga Muslim, akhirnya mereka mampu menghantarkan pembentukan negara Islam di India dengan nama Pakistan. Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri ketika kerajaan Utsmani mencapai puncak. Kerajaan ini yaitu Safi al-Din. Dan ini berada di puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani mencapai kemajuan pada masa Sultan Muhammad II.
Kesultanan Turki dibubarkan pada 1 November. Turki diproklamasikan sebagai negara republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk. Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. 1. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Sejarah telah membuktikan bahwa sikap fanatisme atau bangga terhadap generasi sebelumnya melahirkan sikap lemah terhadap generasi itu sendiri. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Generasi yang lahir dan akhirnya menjadi tokoh pemikir dan pembahanan pada abad modern adalah generasi yang sadar akan arti sebuah perjuangan. Perjuangan adalah upaya mengatasi persoalan umat sesuai tuntunan zaman. 3. Mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Kemajuan yang hakiki atau kemajuan yang sederhana hanya dapat diraih oleh umat Islam apabila umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. 4. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Prinsip hidup yang kuat dan selamat akan lahir dalam diri setiap umat Islam melalui akikah yang benar, yakni sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. 5. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Hakikat hidup dan kehidupan yang harus diperjuangkan oleh setiap umat Islam manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi manusia yang bermanfaat. Perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Jenis perilaku umat Islam yang terilhami dari semangat mempelajari perkembangan umat Islam adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari hasil pemikiran tersebut. 2. Bersikap optimis. Dalam menatap masa depan, jiwa semangat umat Islam untuk berubah dalam menghadapi segala aspek kehidupan menjadi kunci sukses menuju keberhasilan. 3. Bekerja keras secara profesional. Bekerja keras secara profesional artinya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh umat Islam. 4. Menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan yang sempurna hanya dapat dicapai dengan ilmu yang sempurna. Artinya, kesuksesan hidup di dunia hanya dapat diraih dengan ilmu dunia, kesuksesan hidup akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu akhirat. Sedangkan untuk meraih kesuksesan ganda hanya dapat dicapai dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Deskripsi perkembangan Islam pada masa modern. Deskripsi perkembangan Islam pada abad modern ditandai dengan lahirnya beberapa tokoh pemikir Islam sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku umat Islam sampai sekarang. Yang pertama, pembaharuan di bidang tajdid keagamaan. Tokoh-tokohnya diantaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Uyainah, Najd, Arabia Tengah pada tahun 1115 sampai 1703 Masehi. Lalu yang kedua ada Muhammad Abduh, lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho, dilahirkan di Al-Kalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Kedua, pembaharuan di bidang politik. Tokoh-tokohnya diantaranya yang pertama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul tahun 1897 Masehi. Lalu yang kedua ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah orang pertama yang membuka jalan pembaharuan di Mesir. Beliau berasal dari negara Turki, kelahiran Yunani pada tahun 1765 dan wafat pada tahun 1849. Lalu yang ketiga pembaharuan di bidang pendidikan. Tokohnya diantaranya adalah Al-Tahtawi. Nama aslinya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Mesir Selatan dan wafat tahun 1873 di Kairo.